Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ustazah Fida. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Nah, untuk kelas 11 kemarin kan Ustazah kasih kontrak belajar, jadi udah tahu ya aturannya. Sama Ustazah kasih materi tentang kesetimbangan dan dinamika rotasi. Nah, kali ini Ustazah mau ngasih kalian materi tentang pembahasan soal. Jadi biar kalian tidak bingung waktu ngerjain soal. Nah, Ustazah pertama mau bahas momen gaya, nanti itu selanjutnya momen inersia. Nah, sekarang untuk yang nomor 1, ini tipe soal pertama dari soal momen gaya. Nah, kita identifikasi dulu ya, ini kita apa aja. Oke, ini F ya, tahu ya pasti ya. Ini gayanya, ini adalah R-nya. Ini sudutnya. Nah, ketika ada sudut, maka rumus torsinya ditambahin. Nah, F kali R kali sin alfa. F nya kan udah tahu 50 kali R nya 10 kali sin 60, berarti 500 dikali sin 60 berapa? Harus hafal ya, waktu kelas 10 kan udah ajarin. Kalau sin 60 itu sama kayak cos 30 setengah akar 3, berarti 250 akar 3 Newton meter. Paham ya yang ini ya. Nah, sekarang untuk nomor selanjutnya, tipe soal kedua dari momen gaya. Ini sering keluar di UN ini. Nah, untuk yang ini kita harus menentukan dia ini searah jarum jam apa enggak. Kan di materi udah singgung ya. Kalau searah jarum jam dia positif, kalau berlawanan arah dia negatif. Nah, kalau soal kayak gini, yang perlu kita ketahui adalah porosnya dulu. Porosnya yang mana? Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm mendapat 3 gaya yang sama besarnya 10 Newton. Berarti 10 Newton semua ya. Nah, udah ditulis. Terus, jika tongkat diputar di titik C, maka momen gaya total titik C. Berarti titik C ini sebagai poros. Paham ya? Nah, sekarang muternya gimana? Nah, ini itu kita putar menuju poros pakai jalan yang paling dekat. Nah, kayak ini enaknya lewat sini apa lewat sini muter? Lewat sini kan? Nah, berarti gini aja udah. Nah, harus yang ini berarti lewat sini ya. Nah, yang ini ke sini. Oke. Sekarang kita tentukan dia ini searah jarum dia ini positif apa negatif. Oke, warna biru aja. Oke. Karena dia searah jarum jam maka dia positif. Ini berlawanan ya, negatif. Ini berlawanan apa searah? Berlawanan. Berarti dia negatif juga. Sekarang kita tuliskan rumusnya. Oke. Sigma torsi C. Nah, masing-masing dia ini kan punya torsi sendiri-sendiri. Kita tulis aja. Ini nanti kan udah tahu ya, positif ya. Berarti torsi 1. Terus ini torsi 2 nya negatif kan, min torsi 2, min torsi 3, torsi 1 F1. Karena dia miring berarti F1 kali R1 dikali sin alfa dikurangi torsi 2 berarti F2 kali R2. Ingat ya, R nya itu jarak ke poros dikurangi F3 dikali R3. Nah, kita masukkan F1 nya 10, R1 nya jarak ini ke C, ini 20 cm, ini 10 cm, berarti 30 cm ya. Nah, 30 cm jadikan meter, berarti bagi 100, 0,3 kali sin 30. Sin 30 itu setengah dikurangi F2 nya 10 kali R2 nya B ke C 10 cm berarti 0,1 meter dikurangi F3 nya 10 juga, R3 nya 20 cm berarti 0,2. Mohon maaf, D ke C 10 cm juga nak. Berarti 0,1
1 ya. Kita tulis. Nah, 3/2 1,5 ya ini ya, dikurangi 1 dikurangi 1 berarti berapa ini? 1,5 min 2 berarti min 0,5 Newton meter. Kalau dia minus berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau nggak paham kalian boleh tanya Ustazah ya, bisa japri WA. Oke, Ustazah lanjutkan soal selanjutnya, yang tipe selanjutnya. Nah, ini ada ciri khasnya soal kok nak. Ini kan sistem benda tegar dirangkai seperti gambar di bawah. Agar seimbang maka besarnya F titik C. Kamu nyari F nya. Ini seimbang ya, bukan sembang, seimbang. Agar seimbang berarti, nah ada kata-kata seimbang berarti total torsi di porosnya harus sama dengan 0. Ingat ini. Kalau sama dengan 0, cara cepatnya ya, berarti kanan kiri dia dan dia harus sama torsinya ya, bukan nilai F-nya, tapi torsinya. Momen gayanya harus sama antara si B dan si C ini. Porosnya di mana? Jelas di A. Berarti untuk soal kayak gini, ini biasanya soalnya kadang jungkat-jungkit, kadang orang mikul itu loh, tukang jual bakso yang dipikul gitu-gitu, kadang kayak gitu soalnya. Kita tinggal masukkan aja. Berarti torsi B harus sama dengan torsi C. Torsi B apa? FB dikali RB sama dengan FC dikali RC. FB nya 200, RB nya ini 4, gak usah diganti kalau udah meter. FC nya dicari, RC nya 8, coret coret 2, coret coret 1, 100 ya. Berarti FC nya bernilai 100. Ini berarti 100 Newton. Nah, soal gini gampang ya, langsung samakan gini. Oke, kalau ndak paham juga kalian boleh japri Ustazah. Oke, setelah ini Ustazah mau ngasih tahu soal tentang momen inersia. Nah, momen inersia ini biasanya dia nggak berdiri sendiri. Nah, soalnya dia biasanya dimasukkan ke momentum sudut dan di sistem katrol. Nah, untuk sekarang ini Ustazah mau ngajari momen inersianya dulu, itu sendiri gimana. Nah, kita ke materi yang kemarin dulu. Momen inersia mana ya? Nah, bentar. Nah, ini momen inersia sendiri didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak yang tegak lurus dari poros rotasi. Atau ini, kalau Ustazah nyingkatnya kamar-kamar. Jadi inersia rumusnya apa nak? Kamar-kamar. K itu adalah koefisien momen inersia atau konstanta inersianya. M-nya massa harus kilo ya. R-nya jarak. Nah, kalian ini, K-nya ini, konstanta inersia ini setiap benda punya sendiri-sendiri. Nah, itu harus hafal. Ada beberapa. Bentar. Nah, ini. Kalau misalkan dia silinder pejal, nah inersianya 1/12 ml kuadrat. L nya ini sama kayak R ya. Nah, ininya 1/12 nya ini loh. Ini loh K itu. Nah, ini oke. Terus nah ini kalau nggak ada ini berarti 1 ya. Ini harus hafal. Dan yang sering keluar adalah untuk silinder pejal. Mana silinder pejal? Ini silinder pejal. Yang sering keluar ini. Silinder pejal harus hafal ya. Nilai K-nya setengah. Nah, selain silinder pejal, yang sering keluar juga bola pejal. Bola pejal, mana bola pejal? Nah, ini bola pejal. Harus diingat nilai K-nya 2/5. Ini sering keluar di energi. Soalnya biasanya gelinding kan bola. Nah, itu sering keluar. Jadi dari momen inersia ini nanti masuk ke momentum sudut, masuk ke
energi kinetik rotasi itu masuk. Yang paling sering keluar ya silinder tadi sama bola pejal ini. Kalau bola pejal ini kasusnya di energi kinetik benda yang menggelinding. Nah sudah ya, ini harus dihafal ya. Tapi yang paling utama harus hafal bola pejal dan silinder pejal. Bola pejal 2/5, silinder pejal setengah. Oke, sekarang masuk konten soalnya. Ini tipe soal momen inersia pertama. Sebuah sistem di bawah ini terdiri 3 partikel, M1 2 kg, M2 1 kg, dan M3 2 kg. Momen inersia tersebut jika diputar menurut poros P dan poros Q. Nah ini momen inersia partikel ya, yang paling gampang banget. Ciri khasnya apa? Ketika dia itu porosnya P, maka yang kamu hitung ada yang ada di poros lain. Yang di poros P itu nggak usah dihitung. Kalau yang di porosnya Q, berarti yang dihitung adalah yang di P. Yang di Q nggak usah dihitung. Kenapa? R-nya pasti kan 0. R kan jarak ke poros. Lah, titiknya di Q, porosnya di Q, maka dia 0. Karena kan R-nya 0, nggak ada jaraknya. Oke, yang pertama yang A. Yang A, poros P ya. Poros P. Poros P berarti inersia di P. Inersia poros P maksudnya sama dengan ini ada apa lagi, ini ada ini sama ini ya, berarti I2 tambah I3. Nah tinggal ditambah-tambah doang. K-nya berapa Ustazah? Karena dia ini momen inersia yang ini, dia itu K-nya bernilai 1. Tinggal M2 R2 kuadrat tambah M3 kali R3 kuadrat. M1 nggak usah dihitung, kenapa? Karena dia adalah poros. M2 berapa kilo? 1 kilo ya. 1 dikali R2 nya ini ke sini 1 juga, 1 kuadrat ditambah M3 2 kilo. 2 dikali R3 nya ini ke sini berarti 1 tambah 1 ya, 2 kuadrat. Berarti 1 ditambah 2 kali 4 8, berarti 9. Satuannya apa? Kilogram meter kuadrat. Nah gampang kan ini. Kalau yang Q, ya wes, kalau yang Q ya tinggal dihitung siapa? Iki berarti ada torsi 1 ditambah torsi 3. Caranya sama, gak peduli kanan kiri ya, ini gak ada negatif, ditambah semuanya. Paham ya? Nah lanjut tipe soal yang kedua. Tentukan nilai momen inersia bola pejal bermassa 15 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasi berada di pusat bola sebagaimana tunjukkan gambar. Kalian nyari momen inersianya. Nah torsi rumusnya apa tadi? Torsi lagi, inersia rumusnya apa nak? Kamar. Bola pejal berapa tadi? 5/2 dikali M nya 15 kilo, R nya itu jarak ke poros ya, berarti dari sini ke sini sama aja kayak jari-jari toh, berarti tinggal masukkan jari-jarinya. 0,1 meter, 0,1 kuadrat, berarti 5/2 kali 15, 5 kali 15 berarti 75 ya, 75/2 dikali 0,01 berarti 0,75/2. Sudah cukup, kilogram meter kuadrat. Oke, nah sampai sini. Nanti tipe soalnya ini nggak mungkin kayak gini doang ya, dia lebih masuk ke aplikasi energi kinetik sama ke momentum sudut. Oke, sudah akhiri untuk contoh soal yang ini. Kalian habis ini langsung ngerjain soal yang di Google Form ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.